there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Digoda uang miliaran tidak goyah. Marc Marquez komitmen balas utang budi ke mantan yang pergi karena terpaksa. Marc Marquez tidak akan memiliki sponsor pribadi berupa perusahaan minuman berenergi pada MotoGP musim depan, meski sudah mendapatkan tawaran yang cukup menggiurkan. Keputusan Marc Marquez sudah bulat demi menghormati Red Bull, jenama minuman berenergi asal Austria yang telah mendukungnya sejak merintis karir Grand Prix-nya. Musim ini, Marc Marquez terpaksa meninggalkan logo benteng merah karena bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Ducati lebih dahulu menjalin kerjasama dengan Monster Energy, yakni rival Red Bull. Kerjasama antara mereka bahkan disebut akan berlangsung lebih lama dan lebih menguntungkan. Monster dan Red Bull berebut pengaruh tim MotoGP. Jika Red Bull punya Marquez, Monster punya Valentino Rossi dan murid-murid rekan akademinya, termasuk Francesco Bagnaia. Pun di level tim, Red Bull memberi dukungan kepada Repsol Honda sampai henggangnya The Baby Alien, sedangkan Monster menyokong Yamaha sejak era The Doctor. Marc Marquez sendiri telah mengatakan tidak akan pindah ke lain hati. Ducati sekarang memiliki sponsor yang lain, jadi kami tidak bisa melanjutkan kerjasama ini, kata Marc Marquez pada Desember lalu, dilansir dari Speedweek.com. Untuk menghormati Red Bull, saya tidak akan memiliki sponsor pribadi. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga Red Bull dan berharap kami tetap menjadi teman yang baik. Godaan untuk berubah pikiran tetap ada. Melansir dari motorsport.com, Monster diketahui melempar tawaran kontrak pribadi dengan nilai yang sama seperti Bagnaia kepada Marc Marquez. Tidak disebutkan berapa nominalnya. Sementara dalam artikel yang tayang pada 2022, Road Racing World menulis nilai kontrak sponsor minuman berenergi bisa mencapai 1 juta euro atau sekitar 16,9 miliar rupiah. Nominal tersebut bisa lebih tinggi jika sang pembalap memiliki pamor di atas rata-rata. Akan tetapi, Marc Marquez rupanya menolak tawaran dari Monster itu. Seperti yang dikatakan Marc Marquez, Red Bull telah menjadi lebih dari sekedar mitra. Dalam interview lain yang diberitakan Pedok GP, dia menganggap mereka sebagai keluarga. Selain karena sudah mendukungnya sejak 2008, penghasilan Marc Marquez untuk melewati badai cedera yang hampir mengancam karir tidak terlepas dari dukungan Red Bull. Saking eratnya, Red Bull ikut pindah bareng Marc Marquez saat sang pembalap membuat langkah nekat dengan meninggalkan Repsol Honda dan bergabung ke tim Speedgresi ini. Logo Monster tetap akan menempel dalam seragam balap dan tunggangan Marc Marquez karena kontrak dengan Ducati. Marc Marquez tetap akan tampil dengan topi berlogo Monster saat balapan dan acara promosi yang berhubungan dengan Ducati. Hanya saja tidak seperti Bagnaia, jenama yang akan nampang di helm Marc Marquez adalah sponsor pribadinya yang lain, yakni Estrella Galicia, perusahaan minuman beralkohol. 4 tahun setelah pensiunnya Valentino Rossi, nomor ikoniknya kembali ke MotoGP. Itu terjadi di musim ketika Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian. Pablo Nieto, manajer VR46 Racing Team, menjelaskan alasan dibalik corak baru ini. Musim MotoGP 2025 akan menjadi tahun yang bersejarah setelah melalui cobaan panjang dengan cedera dan kurangnya daya saing Honda. Marc Marquez kembali ke puncak gelombang di tim pabrikan terbaik dan dengan motor terbaik dalam sejarah kategori ini. Di sisinya ada Francesco Bagnaia akan mengincar gelar juara dunia kelas utama ketiganya dalam 4 tahun terakhir, mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama Ducati. Jorge Martin yang dibenci oleh tim Bologna dan dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2024 akan mencoba untuk mengatakan ke pendapatnya sendiri dengan Aprilia. Sementara KTM di tengah-tengah kebangkrutan yang fenomenal akan
berusaha memulai talenta pembalap seperti Pedro Acosta dan Enia Bastianini untuk berselancar di tengah krisis ekonomi. Namun jika itu semua belum cukup, Pertamina Enduro VR46 Racing Team diluncurkan pada hari Sabtu kemarin dengan livery yang menampilkan nomor 46 yang ikonik di kubah motornya. Motorsport.com bertanya kepada Pablo Neto, manajer tim yang berbasis di Tafulia itu, apa yang memotivasi tim untuk memperkenalkan nomor Valentino Rossi pada motor tahun ini. Nomor 46 dengan matahari dan bulan terinspirasi dari corak motor yang kami gunakan di Silverstone tahun lalu, sambil mengingat bahwa MotoGP merayakan hari jadinya yang ke-75 pada Agustus lalu, di mana para pembalap menampilkan corak motor yang terinspirasi dari sejarah masing-masing tim. Livery kami terinspirasi dari helm Valentino Rossi yang terkenal dan kami sangat menyukainya. Kami benar-benar melihatnya terlihat luar biasa. Tentu saja semua pembaruan yang kami lakukan pada motor harus disetujui oleh Valentino Rossi. Dan dalam hal ini dia melihat desainnya, dia sangat menyukainya dan kami meneruskannya. Itu terlihat sangat bagus di Silverstone tahun lalu dan kami sangat menyukai tampilannya tahun ini, ujar Pablo Neto. Desain tahun lalu pada dasarnya dipertahankan dengan diperkenalkannya 46 pada kubah motor Ducati Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli. Daya tarik besar lainnya dari musim 2025 adalah Ducati mengurangi jumlah motor di grid dari 8 menjadi 6 dan versi model akhir faktor penuh dari 4 di 2 hingga 3 terakhir dengan tim VR46 menggantikan Pramac yang sekarang bersama Yamaha, dan motor ketiga yang identik dengan motor Bagnaia dan Marc Marquez yang akan berada di tangan Fabio Di Giannantonio. Fabio Quartararo menatap MotoGP 2025 dengan optimis. Keyakinannya bertumbuh seiring bertambahnya isi daftar permintaannya yang dikabulkan oleh Yamaha. Fabio Quartararo kembali menjadi ujung tombak tim Monster Energy Yamaha dalam misi bangkit pada MotoGP 2025. Yamaha kembali lebih kuat pada musim ini dengan sejumlah pembenahan. Salah satunya adalah hadirnya kembali tim satelit dengan prima Pramac Yamaha yang dan bahkan makin komplit dengan tim Moto2-nya, yaitu Blue Crew Pramac Yamaha. Angin segar karena perubahan pun menjadi tema yang coba diusung Yamaha dalam acara peluncuran tim Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Tim satelit pastinya adalah hal tersulit untuk didapatkan, ucap Fabio Quartararo dilansir dari Bola Sport. Pramac adalah sesuatu yang membuat Ducati mengambil langkah maju dan saya harap kami juga begitu, sambung Fabio Quartararo. Dengan tim satelit pabrikan bisa mendapatkan lebih banyak data dari lintasan. Data-data ini sangat berguna untuk diolah menjadi referensi dalam pengembangan motor ataupun pengaturan motor serta ban saat terakhir pekan lomba. Memenuhi permintaan Fabio Quartararo memang krusial bagi Yamaha untuk menahan sosok yang talentanya sering disandingkan dengan Marc Marquez itu. Tahun lalu Fabio Quartararo hampir mencapai titik batas kesabaran karena motor YZR M1 yang tak kunjung mumpuni untuk diajak bersaing di depan. Musim lalu pun Fabio Quartararo masih kesulitan sampai sosok dengan gelar juara dunia itu cuma mentok finish di posisi kelima. Meski demikian, perubahan yang hadir di garasi Yamaha sengaja menjaga optimismenya. Satu yang membuat Fabio Quartararo salut adalah masuknya Massimo Bortolini, mantan insinyur Ducati, ke posisi direktur teknis Yamaha sejak tahun lalu. Mungkin itu alasan terbesar yang meyakinkan saya untuk bertahan dan memberi saya kepercayaan diri yang tinggi terhadap proyek yang sudah benar-benar saya ragukan. Malahan dia berhasil meyakinkan saya dan memberi saya keinginan untuk bertahan dan terus bekerja dengan pengembangan dan juga aerodinamika. Bagian peningkatan motor ini yang paling ditunggu Fabio Quartararo. Dia tak peduli bagaimana caranya, YZR M1 harus bisa diajak bersaing di posisi depan. Alhasil saat publik berantusias menanti versi mesin V4 dari motor Yamaha keluar,
Fabio Quartararo memiliki respon yang berbeda. Yamaha masih bertahan dengan mesin inline 4 yang dianggap inferior dalam tenaga. Aspek penting untuk melawan efek drag hambatan dari aerodinamika. Bahkan Honda kesulitan dengan mesin V4, jadi saya tidak merasa itu cukup untuk membawa kami kembali ke jalur kemenangan. MotoGP 2025 pun dijadikan Fabio Quartararo sebagai kesempatan terakhir Yamaha. Kalau tidak puas, pembalap Prancis itu tidak segan membuka pintu bagi tim-tim lain saat bernegosiasi untuk kontrak pembalap memanas lagi awal tahun depan. Masih menurut Fabio Quartararo, minimal dia bisa konsisten menembus kualifikasi 2 dan berada di posisi 7 besar atau 5 besar. Harapan tertingginya tentu bersaing untuk gelar juara dunia, di mana saat ini favoritnya adalah duo Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di tim Ducati Lenovo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih.